Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 7 dengan nama anggota saya sendiri Lingga Buwana Kusuma dan teman saya Hindam Syaripudin, kelas D Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan dosen pembimbing yaitu Pak Ahmad Jaroni. Di sini kami akan sedikit menampilkan slideshow tugas yang telah dibuat. Untuk kalian semua, silahkan ditonton sampai selesai dan enjoy. Yang pertama itu ada pendahuluan tentang gambaran umum komoditas pisang. Nah, buah pisang segar merupakan salah satu komoditas perdagangan internasional. Jejaring perdagangan global pisang telah berkembang baik sehingga sepanjang tahun dapat mensuplai kebutuhan pasar khususnya di negara subtropika. Pisang selain mudah didapat karena musim panennya berlangsung sepanjang tahun, juga sangat digemari oleh masyarakat dunia tanpa pandang usia dan jenis kelamin. Dan mengapa komoditas pisang sangat penting? Alasannya yaitu yang pertama, nutrisinya yang tinggi. Pisang kaya akan zat seperti kalium, magnesium, serat, vitamin C, dan berbagai antioksidan. Yang kedua ada peningkatan ekonomi. Manfaat buah pisang yang besar membuat pisang memiliki peluang usaha besar jika bisa diolah menjadi produk yang inovatif. Ramah lingkungan. Karena bahan pisang yang nantinya tidak terpakai bisa menjadi pakan ternak atau juga bisa menjadi pupuk. Yang selanjutnya sangat mudah dipelihara. Jadi perawatan pisang ini sangat simpel dan pohon ini sebenarnya dapat berbuah semasa hidupnya. Yang selanjutnya ada sebagai pangan fungsional karena memiliki kandungan pati yang sangat tinggi. Yang kedua ada sifat umum kelompok tanaman. Ya, sifat umumnya klasifikasi tanaman pisang atau Musa SP menurut Woodland tahun 1991 dan Undang 1992 diklasifikasikan sebagai berikut. Jadi pisang itu dari kerajaan Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, bangsa Zingiberales, sukunya Musaceae, marga Musa. Untuk tempat tumbuh, asal dan morfologi tanaman pisang yaitu daerah asal penyebaran tanaman pisang adalah India dan Filipina. Menurut Agribiotek tahun 2014, penyebaran tanaman pisang mulai terjadi pada tahun 1000 sebelum Masehi. Penyebaran dimulai dari Asia Tenggara menuju Afrika, Amerika, dan negara Eropa lainnya melalui Samudra Pasifik, Hawaii, dan Samudra Hindia. Menurut Prihatman tahun 2000. Untuk morfologinya bisa dilihat sebagai berikut. Ini merupakan contoh pohon pisang. Di dalam sekumpulan pohon pisang biasanya ada tunas yang baru tumbuh. Ketika pohon pisang sudah besar, akan ada buahnya yaitu ini. Dan pohon pisang memiliki jantung pisang yang berbentuk seperti ini. Morfologi bentuk pisang yaitu pisang mempunyai batang yang seperti ini. Daunnya akan berbentuk seperti ini. Buahnya seperti ini dan memiliki jantung pisang. Ya, untuk selanjutnya ada syarat tumbuh. Syarat tumbuh tanaman pisang. Pisang merupakan tanaman khas daerah tropis. Namun jika ditanam pada lahan daerah subtropis atau pegunungan tidak masalah karena tanaman pisang bisa beradaptasi pada cuaca yang cukup dingin. Tanaman ini biasanya bertahan hidup pada daerah yang kekurangan air karena pisang bisa menyuplai air dari batang yang memiliki kandungan air yang tinggi. Namun konsekuensinya pertumbuhan menjadi tidak maksimal. Tumbuh dengan baik mulai dari dataran rendah
hingga ketinggian 1.300 meter dari permukaan laut. Curah hujan yang diinginkan tanaman ini sekitar 1.500 sampai 2.500 mm per tahun dengan temperatur 15 sampai 35 derajat. Ya, untuk selanjutnya ada pohon industri. Nah, untuk pohon pisang ada batang, daun, dan bonggol. Batangnya ada batang luar dan pulur. Batang luar bisa dijadikan pakan ternak, pupuk organik, serat untuk pakaian dan handicraft. Sedangkan empulurnya bisa dijadikan tepung, acar, kertas, dan pewarna. Daunnya bisa dijadikan pembungkus kertas dan pewarna. Bonggolnya bisa dijadikan chip, dendeng, acar, tepung, kertas, obat, dan pewarna juga. Untuk tandan dan buah pisang, limbahnya itu ada jantung pisang bisa dijadikan sayuran dan penyedap rasa. Tandan bisa dijadikan pupuk organik dan pakan ternak. Kulitnya bisa dijadikan etil alkohol, biogas, dye, wax lantai, dan semir sepatu. Kalau dalam off grade-nya itu bisa dijadikan kecap, vinegar, dan sari. Yang selanjutnya ada pola produksi tanaman. Pola tanam dan produksi. Umumnya pohon pisang adalah jenis tanaman tahunan dengan berjenis tanaman buah-buahan yang berumpun dan dipanen terus-menerus. Nah, biasanya pada umur 1 tahun rata-rata pisang sudah berbuah. Saat panen ditentukan oleh umur buah dan bentuk buah. Ciri khas panen adalah mengeringnya daun bendera. Buah yang cukup umur untuk dipanen berumur 80-100 hari dengan siku-siku buah yang masih jelas sampai hampir bulat. Untuk selanjutnya ada teknologi produksi tanaman yang perlu diperhatikan. Untuk bisnis budidaya pisang membutuhkan beberapa peralatan atau teknologi seperti cangkul, timbangan, pompa air, hand sprayer, gerobak, golok, sabit, keranjang, dan yang lainnya. Yang selanjutnya varietas. Ini adalah contoh varietas pisang yang umum di Indonesia. Bisa dilihat di gambar. Kemudian ada kebutuhan benih. Ini adalah contoh benih yang siap untuk ditanam. Seperti pada gambar. Yang selanjutnya ada persemaian. Setelah pohon indukan dipilih, langkah selanjutnya adalah pembibitan, yaitu memperbanyak bibit yang nantinya untuk ditanam di lahan yang luas. Bibit diambil dari anakan atau bonggol pohon pisang yang baru dipanen, lalu dipisahkan dari rumpunnya dengan cara dicabut. Yang kedua, bonggol yang sudah dicabut dicuci dengan air bersih dan direndam dalam larutan fungisida yang mengandung benomil. Yang ketiga, langkah berikutnya, potong batang semu dengan menyisihkan sekitar 20 cm dari pangkal batang. Lalu buanglah semua pelepah daun yang masih menempel. Setelah dibuang titik tumbuhnya bisa ditanam di dalam pot, seed bag, atau polybag. Dan jangan lupa untuk menyiramnya sehari sekali. Tunas yang mulai tumbuh dengan ketinggian sekitar 20 cm bisa dipindahkan ke media yang lebih besar, yaitu media tanah luas. Untuk selanjutnya ada persiapan lahan. Nah, bisa dilihat pembukaan lahan seperti ada pada gambar di samping. Jadi pembukaan lahan, pemilihan lahan harus mempertimbangkan aspek iklim, prasarana ekonomi, dan letak pasar industri pengolahan pisang. Yang kedua itu pembentukan skedar bagian tanah yang miring perlu disengket atau dibuat teras. Lebar sengkedan tergantung dari derajat kemiringan lahan. Lambung sengkedan ditahan dengan rerumputan atau batu-batuan jika tersedia. Dianjurkan untuk menanam tanaman lagum seperti lam toro di atas sengkedan yang berfungsi sebagai penahan erosi dan pemasuk unsur hara N dan juga penahan angin. Pembuatan saluran pembuangan air saluran ini harus dibuat pada lahan dengan kemiringan kecil dan tanah-tanah datar. Yang selanjutnya ada penanaman.
Untuk penanaman yaitu pembuatan lubang tanamnya. Ukuran lubangnya adalah 50 kali 50 kali 50 cm untuk tanah berat dan 30 kali 30 kali 30 cm atau 40 kali 40 kali 40 cm untuk tanah-tanah gembur. Jarak tanam 3 kali 3 meter untuk tanah sedang dan 3,3 kali 3,3 meter untuk tanah berat. Yang selanjutnya ada penyiraman. Jadi cara yang tepat untuk menyiram adalah seperti pada gambar, yaitu jangan terlalu menggenang, cukup sedikit saja. Atau juga bisa dengan cara seperti parit-parit atau saluran air yang berada di antara barisan tanaman pisang. Untuk selanjutnya ada pemupukan. Untuk pemupukan caranya yaitu buka tanah di sekitar pohon pisang, lalu letakkan pupuk dan ditutup kembali. Bisa dilihat seperti gambar. Untuk selanjutnya ada cara pemeliharaan. Cara pemeliharaan di sini banyak yang sudah kering. Untuk pemeliharaan yang bagus harusnya daun-daun yang kering seperti ini harus dikelupas atau digunting biar pohon pisang bersih dan tumbuh dengan nyaman. Untuk selanjutnya ada penanggulangan OPT. OPT merupakan organisme pengganggu tanaman. Salah satu cara untuk membasmi hama pengganggu tanaman pisang ini adalah dengan menyemprotkan insektisida, atau juga dapat secara alami jikalau ada pohon yang kering bisa segera dipotong dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah cara panen. Jadi buah pisang dipanen bersama tandannya. Panjang tandan yang diambil adalah 30 cm dari pangkal sisir paling atas. Gunakan pisau yang tajam dan bersih waktu memotong tandan. Selanjutnya adalah pasca panen. Jadi setelah tanaman pisang dipanen, selanjutnya adalah siap dipasarkan. Sebelum dipasarkan, pisang harus diangkut terlebih dahulu. Biasanya pengepakan dilakukan dengan menggunakan wadah karton. Sisir buah pisang yang dimasukkan ke dus dengan posisi terbalik dalam beberapa lapisan. Sebaiknya luka potongan di ujung sisir buah pisang disuci hamakan